Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa tabibil qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para asatidzah, para pengurus dan seluruh ibu-ibu jamaah kalam yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masih terlimpah kepada kita semuanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita bersyukur kepada Allah, paling tidak kebaikan tambahan yang kata Allah la in syakartum la azidannakum. Pada saat jenengan bersyukur kepada Allah, minimal tambahan nikmat itu berupa ketenangan hati. Ketika panjenengan tenang, ketika hidup kita tenang, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Pernah ada suatu seminar, seorang motivator ini bertanya kepada para peserta seminar, Bapak Ibu, apa yang Anda harapkan di dunia ini? Anda ingin apa? Ingin sukses? Jawab. Ada yang jawab ingin sukses, ada yang jawab ingin bahagia. Lalu kunci kesuksesan itu apa? Apakah kunci kesuksesan itu adalah memiliki uang yang banyak? Ada orang yang punya mobilnya 5, rumahnya juga tingkat 5. Dia punya tanah luasnya 5 hektar, memiliki banyak rekeningnya pun tabungannya ada di 5 bank. Uangnya isinya masing-masing 5 miliar katakanlah. Ternyata orang itu yang kita pikir memiliki kebahagiaan karena kita tidak punya uang 5 miliar, ternyata orang yang kaya seperti itu belum tentu mendapatkan kebahagiaan juga. Mikir utangnya belum lunas. Jenengan kagungan utang napa mboten? Oh, sama berarti. Iya. Ternyata orang yang kaya belum tentu dia bahagia. Lalu apa yang dicari hidup di dunia ini? Ternyata ketika orang ingin kaya, tujuannya apa? Dia ingin tenang dalam hidupnya. Aku lek sugih penak, utang iso ndang tak sahur, anakku tak sekolah ning sekolah sing dhuwur, aku iso tuku klambi sing apik, iso macak ben bojoku panggah sayang karo aku. Yang diharapkan dari itu semua apa? Tenangnya hati. Ternyata hidup kita di dunia yang diharapkan itu hanya satu, Ibu sekalian. Apa itu? Ketenangan hati. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya tenang. Nggak ada orang yang bahagia itu sik kemurungsung, bingung, kesana kemari. Nggak ada. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya tenang. Nah, sedangkan ketika kita mendapatkan rasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita. Maka ternyata untuk bisa hidup sukses, kuncinya hanya satu, bersyukur. Cukup itu. Tidak ada yang lain. Kunci kesuksesan hidup di dunia, jenengan ingin sukses, ingin berhasil hidup di dunia, syaratnya hanya satu, bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka itulah ciri-ciri orang yang sukses. Alhamdulillah ya Allah, punya anakku loro, semuanya sudah sekolah, sudah mentas, ada yang sudah menikah. Alhamdulillah lega. Bersyukur
hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, bojoku masih to panggah amen metu wae jarang ning omah, tapi paling ndak aku sik panggah duwe bojo. Jajal to aku ora duwe bojo dadine rondo. Dikrasani tangga teparo. Bersyukur dalam hati karena masih memiliki suami, maka dia diberikan ketenangan dalam hatinya. Lah sing ndak duwe bojo gimana? Ya bersyukur. Alhamdulillah kae bendino panggah tukaran karo bojone. Aku wis ra duwe bojo, atiku tenang. Ngoten. Nggih. Bersyukur atas segala sesuatu yang oleh Allah diberikan kepada kita. Ya. Tidak mengeluh, maka itulah orang yang sukses. Kalau jenengan dari kemarin mencari kesuksesan, aku ingin sukses, ingin mengikuti seminar, ikut motivator ini dan sebagainya, ternyata oleh Rasulullah sudah disampaikan bahwa Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kalian. Ketenangan adalah harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Ada orang sing naik mobil Mercy mewah, atine panggah deg-degan ae. Sesuk piye lek debt kolektor teko moro ditagih. Sesuk piye iki lek konangan karo KPK, aku dhek ngitas nyolong sakmene. Tapi orang yang berada di atas becak, turu angler tukang becak masih ora oleh ndak ada penumpang hari ini sih iso ngorok-ngorok iso turu, atine tenang, ndak duwe utang. Iya. Karena apa? Karena ketenangan batin. Oleh karena itu, jenengan selalu saya ingatkan, ini khususnya untuk diri saya sendiri dan juga kita semuanya, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Merasa cukup atas pemberian Allah, maka Allah akan berikan. Ya. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya tadi datang ke sini, panjenengan sudah murojaah, saya dengarkan dari luar adem tenang gitu mendengarkan suara orang yang murojaah. Dibandingkan sambil menunggu ustadz rasan-rasan, rumpi rono, rumpi rene, ngaten. Orang yang ketika dia membaca Al-Quran berada di dalam masjid, Allah mengirimkan malaikat menurunkan rahmatnya bagi kita semuanya. Ya. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah ada di antara kalian yang tidak ingin? Ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Pergi jauh dari Mekah menuju ke suatu tempat namanya Aqiq. Aqiq itu istilahnya tempat yang jauh, ya, suatu tempat yang jauh dari Mekah. Kemudian kalian pergi ke sana untuk berdagang. Kalian di sana pulang mendapatkan keuntungan berupa unta yang sangat mahal harganya, yang besar, yang gagah. Kalau unta kurang lebih harganya sekarang 100 jutaan. Itu yang standar. Jenengan kira-kira berangkat ke Surabaya, di sana dikasih uang 200 juta oleh seseorang. Jenengan kita berangkat napa mboten? Berangkat. Endang lek iso ndang teko kono, ndang butuh duit 200 juta. Ditanya para sahabat Rasulullah, kalian ingin tidak hal seperti itu? Ingin Rasulullah. Kata Rasulullah, seseorang yang berangkat ke masjid, kemudian dia di masjid dia belajar dan membaca 2 ayat saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan lebih baik daripada 2 ekor unta yang didapatkan orang tadi. Jadi berarti jenengan berangkat dari rumah ke sini, pulang bawa 200 juta. Sugih jenengan. Nggih. Kata Rasulullah, 2 ayat mendapatkan
sepadan dengan lebih dari 2 ekor unta. 3 ayat lebih dari 3 ekor unta. 4 ayat demikian pula. Maka semakin banyak ayat-ayat yang jenengan baca tadi, jenengan baca surat Abasa. Abasa berapa ayat tadi? 40 ayat. Ya. 42 atau 40? 42. Terus kemudian setelah surat Abasa, surat apa? At-Takwir. At-Takwir ada 19 ayat. Setelah surat At-Takwir apa? Al-Infitor. Al-Infitor berapa? 20. Kebalik nama buatan. At-Takwir berapa? 29. Kemudian Al-Infitor 19. Jenengan hitung. 42 ditambah 29 pinten? 4 5 6 71. 71 tambah 19 pinten? 8 90 ayat. 90 ayat diping nih 100 juta pinten niku wow. 9 M wis niku dompete wis gedabel menang. Itu loh pahala yang jenengan dapatkan. Sepertinya sederhana, sepertinya sepele, tapi nanti di akhirat jenengan akan melihat, aku lah sakmene kian kok ngendi? Lah kae pas ning kalam karo ngenteni ustate oleh 90 ayat. Padahal mek ojo ngono tok. Nggih. Menurut kita sepele, tapi ternyata di akhirat pahalanya luar biasa besar. Nggih. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan khafifataini 'alal lisan, thaqilataini fil mizan, habibataini ila rahman. Ada 2 kata yang khafifataini 'alal lisan. Lisan itu sangat ringan mengucapkan, tapi thaqilataini fil mizan. 2 kata ini begitu berat timbangannya di mizan. Habibataini ila rahman. Dan 2 kata ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jenengan hanya membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1 kali saja, itu bisa memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Betapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Quran yang jenengan baca tadi 9M itu tadi menurut kita di dunia itu wis gede, di sana jauh lebih besar lagi. Tapi kalau bangga melarat otak utangnya saya ceritani. Ada seorang wali, beliau tidak punya apa-apa, tapi memang namanya wali ya, tidak pernah mengharapkan sesuatu dari Allah. Ya pokoknya bersyukur saja atas apa yang diberikan oleh Allah. Nah suatu ketika beliau harus mencukupi kebutuhan beliau yang jumlahnya katakanlah mungkin 10 juta atau 50 juta. Beliau tidak punya uang. Kemudian pada malam hari beliau bermimpi beliau berada di dalam surga. Oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Surganya itu ada temboknya berupa emas. Beliau begitu senangnya melihat, Masya Allah ini istanaku. Nah pas jalan-jalan tiba-tiba melihat ada satu tembok ini yang batu batanya bolong. Tadi temboknya terbuat dari apa? Emas. Itu ada satu bolong. Tanya dia kepada Allah, ya Allah itu ada bolong kenapa? Iya, itu dulu kamu di dunia kan pernah minta untuk dicukupi kebutuhanmu. Nah terus tampilkan satu bata ini dari istanamu untuk nyukupi kebutuhanmu di dunia. Akhirnya dia menyesal, ya Allah tahu gitu aku tidak pernah meminta kepadamu. Ngaten. Lah kita pripun? Oh wis bene bolong retek ora apa-apa pokoke mlebu surga. Nggih. Untuk mencukupi kebutuhannya di dunia hanya cukup dengan satu bata yang ada di surga yang terbuat dari emas dibandingkan dengan istana yang begitu megah, yang begitu luasnya. Itu. Jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jenengan merasa belum mendapatkan balasan di dunia, ingatlah Allah pasti akan memberikan balasan di akhirat. Tapi juga harus diingat, banyak sesuatu yang di dunia kita tidak merasa dicukupi oleh Allah, tapi ternyata oleh Allah dicukupi. Nah,
Ini yang namanya kurang syukur, hati-hati di situ. Seringkali kita tidak pernah berdoa kepada Allah, tapi tiba-tiba kemudian kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran, ahlul Quran, orang yang dekat dengan Allah, yang dikatakan oleh Allah ahlullah. Kata Rasulullah kan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya ada ahli atau keluarga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelompok manusia. Para sahabat bertanya, hum ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa itu? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran, dialah ahlullah. Orang yang ahlul Quran, dialah keluarganya Allah. Namanya keluarga. Sekali lagi saya tanya, dulu pernah saya tanya kepada jenengan, ada 2 orang anak, sing siji anake tanggane jenengan, sing siji putrane jenengan piyambak, padha-padha njaluk duwite. Lek sing jenengan pertama turuti sinten? Putrane jenengan atau putrane tanggane jenengan? Anake dhewe. Ada orang yang senang membaca Quran, ada yang tidak senang membaca Quran, minta kepada Allah, sama-sama minta kepada Allah. Yang satu keluarganya Allah, yang satu bukan keluarganya Allah. Oleh Allah didulukan yang mana? Keluarganya terlebih dahulu, pasti itu. Maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menjadi keluarganya Allah, dia tidak akan pernah merasa takut, tidak pernah merasa bersedih, karena yakin Allah akan membantunya. Nah, kita tinggal berharap mudah-mudahan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi, baik. Jadi sekali lagi, di juz 29 ini pertama dilakukan adalah murojaah. Murojaah sambil menunggu saya hadir. Pokoknya mulai jam 10. Ya, kalau misalnya jam 10 belum ada yang hadir, jam 10 lebih, pintenlah 10 kan, dimulai murojaah sambil menunggu jam setengah 11. Saya insya Allah hadir sebelum setengah 11. Ya, mungkin jam 10 lebih seperempat, 10 lebih 20. Minta dihadir sambil menunggu jenengan, terus murojaah sampai jam setengah 11, mengulang hafalan yang sudah pernah jenengan hafalkan di juz 30, sambil kita pelan-pelan menghafalkan, mempelajari, mentadabburi juz 29. Baik, kemarin kita sudah belajar surat Al-Mulk ayat 1. Sekarang kita baca bersama-sama sebelum kita lanjutkan ke ayat 2. Cuman 1 ayat. Monggo kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ayat kedua. Sebelum itu, mari kita istighfar bersama-sama. Istighfar itu tujuannya membersihkan hati, mensucikan jiwa, supaya hati kita yang bersih, jiwa kita yang suci ini mudah menangkap kalam-kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah memahaminya dan juga mudah mengamalkannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin liridhaillah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi an-niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Amin. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita menghafalkan surat Al-Mulk, rasakan kenikmatannya. Saya selalu teringat hadis Rasulullah yang di mana beliau menyampaikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan surat Al-Mulk. Kemudian begitu para sahabat mengetahui keutamaannya, semuanya segera berlari pulang sampai rumah mengajarkan Al-Mulk ini kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, supaya mereka semua pun mendapatkan kebahagiaan dari mempelajari, menghafalkan surat Al-Mulk ini. Ya. Satu-satunya surat di dalam hadis yang disampaikan secara detail oleh Rasulullah bahwa 30 ayat, ada 30 ayat yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksa alam kubur dan juga menyelamatkan sampai nanti masuk surga. Sampai dijelaskan oleh Rasulullah di akhir hadisnya tadi, oleh Allah dikatakan, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Kata Rasulullah seperti itu. Sangat jelas. Al-Mulk ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai ayat munjiah, ayat penolong. Siapapun yang membaca rutin surat Al-Mulk ini, maka bersyukurlah orang yang bisa menghafalkannya, sehingga tidak bingung dengan membuka mushaf, cukup dengan mengingatnya saja, dia bisa membacanya rutin sebelum tidur ba'da isya. Ya, Allah akan menyelamatkannya kala di yaumil barzah dan di yaumil mahsyar. Ya. Jadi yang akan jenengan hafalkan ini nanti, dia akan datang kepada panjenengan semuanya di alam kubur. Kemudian di riwayat tadi mengatakan mulutnya ditempelkan kepada mulut si jenazah tadi. Kemudian dia mengatakan, berbahagialah engkau karena dengan mulutmu engkau dulu di dunia sering membacaku. Kemudian dia menyentuh dadanya, berbahagialah engkau karena dengan dadamu ini ada aku yang pernah engkau pelajari. Kemudian dia pegang kaki, berbahagialah engkau sekarang karena dengan kaki ini dulu engkau berdiri sambil membacanya, menghafalkannya. Nah, maka tidak pernah ada yang kecewa, menyesal bagi orang yang sudah pernah menghafalkan surat Al-Mulk ini. Iya, baik. Kita sudah membaca surat Al-Mulk ayat 1, ya. Tapi kemarin tadabburnya masih belum begitu detail. Sekarang kita baca Fahmil Quran ayat 1 dan ayat 2, ya. Sebelum itu, yadainnya ikuti saya sambil tangannya digerakkan. 1, tabarakalladzi. Lagi. 2, alladzi khalaqal mauta. Lagi. 2, alladzi khalaqal. Baik, kita rangkai 1 dan 2. Silakan. 1, tabarakalladzi. 2, alladzi khalaqal mauta. Lagi. 1, 2, khalaqal mauta. Sekali lagi. 1, 2, alladzi. Baik, tanpa melihat. 1 napa? 2,
Alladzi khalaqal mauta. Belum kita hafalkan, nanti akan kita hafalkan. Ya. Kita ulangi, pahami Qur'annya dari ayat 1, ikuti dengan suara yang keras. Tabaraka Maha Suci. Alladzi, zat yang bi dengan yadihi, tangannya, al-mulku, kerajaan, wa huwa, dan dia, ala, atas, kulli, setiap, syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Kita lanjutkan lagi ayat 2. Alladzi, yang khalaqa, dia menciptakan, al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, li, untuk, yabluwakum, menguji kalian. Ya, kita ulangi ya. Yabluwakum, menguji kalian. Jadi di situ kan liyabluwakum, saya penggal li artinya untuk, yabluwakum, menguji kalian. Yabluwa dari kata bala. Bala itu ujian, ya. Yabluwa, menguji, kum, kalian. Ya, kita lanjutkan. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, yang lebih baik, amala, amal, wa huwa, dan dia, al-azizu, maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Kita ulangi ayat 2. Lihat makna dari setiap kata. Apakah ada yang susah atau tidak? Di situ insya Allah semuanya kata-kata makna setiap kata sudah jenengan pahami, kecuali mungkin yabluwa itu baru, ya. Kita jelaskan dari kata bala. Tapi yang lain insya Allah semua pasti jenengan sudah tahu maknanya, ya. Oh ya, ayu itu siapa, ya. Dalam bahasa Arab ayu itu artinya siapa. Kita ulangi, ya. Alladzi, yang, kalau alladzina berarti banyak orang. Kalau alladzi, satu saja. Berarti satu ini yang dimaksud adalah Allah. Khalaqa, dia menciptakan, al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Bahasa Indonesianya hayati, hidup. Li, untuk, yabluwakum, menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, yang lebih baik, amala, amalnya, wa huwa, dan dia, al-azizu, maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Nah, kalau jenengan memahami makna dari ayat ini, mulai dari ayat 1, jenengan akan melihat kekuasaan Allah yang begitu dahsyat, luar biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Allah itu maha suci, tidak pernah terkotori oleh pikiran-pikiran yang jelek. Orang berpikir seperti apapun tentang Allah salah kalau kemudian memikirkan Allah itu seperti makhluk. Allah itu sangat suci, sangat berkuasa. Biyadihil mulku, dengan tangan, yang dimaksud tangan itu kekuasaan. Biyadihil mulku, dengan kekuasaan Allah. Allah memiliki kerajaan. Seluruh kerajaan yang ada di dunia, kerajaan yang ada di akhirat, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja yang paling kaya waktu di dunia adalah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman itu masih mengalahkan, kalau kita tahu Raja Korun, ya, Korun itu hartanya luar biasa banyak, tapi dia kemudian sombong, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Dia berikut dengan harta bendanya, sehingga saking banyaknya, setiap menemukan harta dari dalam tanah, orang mengatakan harta
Korun, harta karun, ya, saking kayanya dia. Itu untuk membuka kunci gudang emasnya saja harus menggunakan kunci yang digotong oleh 8 ekor kuda. Ya. 1 ekor kuda saja tidak kuat untuk menggotong kuncinya korun itu. Ya. Dimasukkan kuncinya digotong oleh 8 ekor kuda, kemudian diputar, baru bisa terbuka pintu dari gudang emasnya. Ya. Jadi saking banyaknya hartanya itu dikunci begitu rapat. Tapi kemudian itu semuanya dikalahkan oleh Raja Sulaiman, ya, nabi sekaligus raja yang sangat alim. Berikut utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tempat sampahnya saja terbuat dari emas. Jenengan pripun tempat sampahnya jenengan terbuat dari emas. Nah, itu pada saat Ratu Bilqis yang sombong dianggap dirinya adalah ratu yang sangat kaya raya dengan kerajaan yang begitu besar, diundang Nabi Sulaiman datang ke kerajaannya, melihat tempat sampahnya saja dari emas, itu geleng-geleng. Begitu kaya rayanya. Itu kerajaannya di dunia milik Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kerajaan di akhirat. Kerajaan di akhirat yang begitu besar, seluruh langit 7 lapis beserta bumi itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan surga milik 1 orang. Jenengan nanti masuk surga, surganya jenengan itu loh besarnya sebesar langit 7 lapis dan bumi. Dan dunia loh jenengan merasa diri besar sekali. Di sana itu yang paling kecil nanti kerajaannya seluas itu. Ya. Itu surga yang paling besar, surga selain dari Nabi Muhammad, ya, itu adalah surganya Abu Bakar. Abu Bakar ini surganya dikelilingi oleh malaikat Jibril selama 1 tahun. Sudah sampai 1 tahun Jibril belum selesai mengelilingi surganya Abu Bakar, saking luasnya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali dia percaya, makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan ucapan Nabi Muhammad. Dan dari Sayyidina Abu Bakar inilah datang orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga orang-orang yang baru masuk Islam atas ajakannya Abu Bakar, Abu Bakar pun mendapatkan pahala dari orang tersebut. Makanya orang yang mengajak kebaikan sesering mungkin, kemudian ada orang yang ikut kebaikan panjenengan, orang itu mengikuti kebaikan panjenengan, jenengan pun mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ya. Ada yang tertarik dengan kalam, hadir di kalam, kemudian dia menjadi orang yang paling rajin di antara yang lain. Nah, jenengan pas kebetulan rodo aras-arasan tetap dapat pahala double. Itulah Abu Bakar yang luasnya kerajaannya di sana luar biasa. Nah, Allah mengatakan begitu luas kekuasaan Allah, al-mulku kerajaannya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jenengan minta apapun dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lo tat saya doa lo tapi tidak dikabul-kabulkan, bagaimana? Menurut kita tidak dikabulkan, tapi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah, ana, bagaimana? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Kalau hambaku meyakini aku mengabulkan doa-doanya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Oleh Allah, orang yang berdoa itu dikabulkan asalkan dia yakin bahwa doanya dikabulkan. Tapi kalau doanya, doaku orang dikabulkan ya, ya itu sesuai prasangka kita, Allah tidak akan mengabulkan. Nah, Allah mengabulkan doa kita itu ada 3 jenis. Langsung pada hari itu juga diberikan kepada kita, karena memang Allah melihat kita pantas dan butuh itu. Tapi ada kalanya Allah menangguhkan dulu
Kados lare alit niku lho. Bu, saya SD lho, jaluk sepeda motor. Aku tuh basno sepeda motor. Coba, masih SD kelas 2 minta sepeda motor. Jenengan kalau punya uang, jenengan belikan mboten? Oh, jenengan apa mboten sayang kali putrane jenengan kok ndak dibelikan? Oh, sayang loh. Oh, minta ndak dibelikan kenapa? Belum waktunya. Kalau dibelikan malah celaka, nggih mboten? Lah putrane jenengan mikir, ibu jane sayang tapi aku nyuwun ket biyen lho, wis setahun kepungkur ora dikekeki ya, padahal ngerti aku ibuke sugih. Ngoten. Itu yang jenengan pikirkan tentang Allah. Aku wis njaluk ket tahun kemarin kepada Allah, kok ora dikekeki ngono lho. Jadi Gusti Allah Maha Kaya. Karena Allah melihat kalau tak kei saiki wong ki celaka iki. Nggih. Tambah sugih tambah celaka. Wong saiki wis rada melarat lek kon ngaji rasa-rasen. Apa maneh lek sugih? Ngoten. Ya, oleh Allah ditangguhkan sampai dilihat anak ini pantas sudah waktunya untuk dibelikan. Maka pada saat dia masih SD dibelikan ojo motor ya Leo, pedae, peda murah. Nah kita juga berpikir kita pengen uang ya Allah 100 juta tapi mek dikei 1 juta. Oh apa mek 1 juta ini? Karena yang menyelamatkan kita justru bisa jadi 1 juta itu. Nanti sambil Allah memantaskan diri kita siap menerima uang 100 juta, amanah mendapatkan itu. Ngoten. Nggih. Itu gambarannya Allah mengabulkan. Yang ketiga, Allah bisa jadi tidak mengabulkannya pada saat di dunia supaya itu tadi, supaya kita tidak celaka. Tapi Allah kemudian menangguhkannya, disimpan, kemudian diberikan kelak di akhirat, dan itu pasti terjadi. Maka tidak akan pernah ada orang yang sia-sia ketika berdoa kepada Allah. Yang penting dia tidak mengeluh atas apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan mati, yang menciptakan hidup. Kenapa Allah menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Enek wong ibu-ibu anaknya masih kecil, kemudian anaknya ini tiba-tiba sakit meninggal dunia. Alladzi khalaqal mauta, siapa yang membuat anak itu meninggal dunia? Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat apakah ibunya tadi sebesar apa amalnya, sebesar apa sabarnya. Oh iya ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang anak ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya sudah, anak ini aku ikhlaskan, bari kita nggawe maneh. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat keimanan, melihat bagaimana Allah zat yang maha menciptakan hidup dan mati, kemudian Allah melihat dirinya sebaik apa amalnya. Nah, inilah pada saat kita membaca ayat 2, kita merasakan diri kita hidup di dunia dan nanti suatu saat juga kelak akan diambil nyawanya oleh Allah di dunia sebelum diambil oleh Allah. Sebaik apa amal kita di sisa usia kita, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu gambarannya. Baik, tadi ayat 1 sudah. Ayat 1 sudah hafal nggih? Insyaallah. Kita lanjutkan ayat 2. Saya baca terlebih dahulu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Silakan. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Saya lanjutkan. وهو العزيز الغفور. Baik, di situ ada dua asma Allah, Aziz dan Ghafur. Asma Allah ada berapa?
99. Allah menggantikan antara Aziz dan Ghafur. Nun sewu. Aziz itu artinya maha perkasa, gagah, kuat, perkasa. Kalau ada seorang penguasa, ini kan Allah mengatakan ayat 1 bahwa dia berkuasa kan? Ada seorang raja, malik, mulku kerajaan, malik raja. Raja gagah, perkasa, kuat. Kemudian ada orang yang salah kepadanya. Biasane wong lek sing gagah niku itu kemlindi. Enek wong salah terus kemudian langsung menyalah-nyalahkan, memarahi, dibentak-bentak. Nggih napa mboten? Karena dia merasa berkuasa, tapi Allah menyandingkan sifat kekuasaannya dengan Ghafur. Ghafur itu apa artinya? Maha pengampun. Ketika ada raja yang sangat gagah, sangat kuat, sangat perkasa, memiliki kekuasaan yang sangat luas, ada orang yang datang kepadanya, dia pernah melakukan kesalahan, kesalahan itu kesalahan yang fatal, yang sangat dibenci oleh rajanya. Kemudian raja itu mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Itu raja yang sangat pengampun. Beda dengan orang yang biasa-biasa saja, yang lemah. Kemudian ada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, dia mengampuni, ya wajar, pancen dia tidak punya kekuasaan. Tapi orang yang memiliki kekuasaan yang sangat-sangat kuat, dia mau mengampuni orang tersebut, itu adalah orang yang luar biasa. Nah, ini adalah sifat Allah yang diturunkan kepada manusia yang mulia. Jika jenengan memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki sesuatu yang nopo istilahnya powerful, kuat, tapi kemudian ada orang yang pernah melakukan kesalahan jenengan memaafkan dia, maka kemuliaan diberikan kepada panjenengan semuanya. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang maha perkasa tapi juga maha pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Bersama-sama. Wa huwal azizul ghafur. Baik, saya baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya keras. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul lagi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, sekarang saya penggal, lihat terjemahannya, dinikmati terjemahannya, jangan dihafalkan dulu. Saya penggal sampai wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lihat terjemahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lagi lebih keras. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sambil lihat terjemahan lagi. Baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi sambil lihat terjemahan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi lebih keras. Baik, sekarang saya rangkai, saya baca, lihat terjemahannya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silakan. Alladzi Baik, silakan dibaca lagi. Kalau tulisannya masih belum begitu lancar, lihat tulisannya. Tapi kalau tulisannya sudah mulai lancar dibaca, lihat terjemahannya. Siap? Alladzi 1 2 3. Ambil nafas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi lihat terjemahan. Wa huwal azizul ghafur. Lihat terjemahan. Wa huwal azizul ghafur. Lagi lihat terjemahan. Wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi terjemahan. Wa huwal azizul ghafur. Iya, baik. Sekarang dirangkai mulai alladzi sampai ghafur, diulang sebanyak 3 kali. Lihat tulisannya. Atau kalau sudah merasa pengen menghafal, jangan dihafalkan tapi lihat terjemahannya. Sebanyak 3 kali sebelum kita tutup. Wahid, ithnani, thalatha. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi fokus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, silakan ditutup mushafnya. Ya, betul-betul ditutup. Jangan melihat tulisan, fokus pada suara saya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi, dia yang khalaqa, menciptakan al-mauta, maut, wal hayata, dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ya, li untuk, yabluwakum menguji kalian, ayyukum siapa di antara kalian. Liyabluwakum ayyukum. Liyabluwakum ayyukum. Lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Iya, baik, perhatikan pengucapan ahsanu. Ha ketika disukun dia sifatnya rakhawah. Rakhawah itu mengalir dia. Ya, ahsanu tidak boleh berhenti ahsanu amala, tapi ahsanu. Nah, begitu nggih. Ahsanu. Kemudian amala, lanya itu cukup 1 ayunan. Ahsanu amala, tek, berhenti. Tidak boleh ahsanu amala terlalu panjang, ya. Ahsanu amala. Silakan. Ahsanu amala. Iya, baik, betul. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekali lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum 1 2 3. Mulai liyabluwakum. Liyabluwakum. Baik, saya rangkai sekarang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ambil nafas. Alladzi mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Sekali lagi. Wa huwal azizul ghafur. Lagi. Wa huwal. Sekali lagi. Baik, sekarang saya baca penuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Silakan ambil nafas. Lagi. Lebih keras. Sudah hafal? Insya Allah. Baik, kalau gitu coba berpasang-pasangan kanan kiri, untuk menyetorkan. Ya, saya beri waktu 3 menit. Ya. Ayat 2. Nah, kalau waktu memungkinkan bisa gabung dengan ayat 1 dan 2. Ya. Baik, sudah? Ya. Ya. Sudah bisa nggih? Lancar? Ya, sekarang saya akan gabung dengan ayat 1. Ya, fokus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mulai ayat 1. Tabaraka. 1 2 3. Sekali lagi diawali dengan basmalah karena dari ayat 1. Siap? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan setiap minggu satu baris insyaallah semakin lama semakin mantap hafalannya. Bagi panjenengan yang surat di juz 30 belum ada yang belum dihafalkan, caranya seperti ini. Seperti itu tadi, lihat maknanya, kemudian ketika maknanya sudah dipahami, dibaca, jangan dihafalkan, dibaca saja sampai lancar bacaannya, sampai lisannya itu terbiasa membaca ayat itu, baru kemudian ditutup, dihafalkan. Biasanya proses menghafalkan dengan proses membaca lebih lama membaca. Ketika jenengan membacanya sudah betul, diulang-ulang, maka sebentar saja ditutup, hafalannya satu baris langsung hafal. Itu. Jadi dalam waktu satu pekan jenengan bisa menghafalkan satu baris juz 29 dan satu baris juz 30 yang belum pernah jenengan hafalkan. Dengan cara itu lama-kelamaan juz 30 nanti tertutup, semuanya hafal. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu dimurojaah, apalagi di hari Sabtu sebelum kita mulai, kita murojaah bersama-sama. Bagi jenengan yang sudah hafal, jangan lupa dimurojaah di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah, tahajud misalnya, hajat, duha, itu dibaca satu surat. Misalnya surat yang pernah dihafalkan, surat Insyiqaq. Rakaat pertama surat Al-Insyiqaq. Rakaat kedua setelah Al-Insyiqaq surat Al-Buruj. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau merasa terlalu panjang, ya berarti dipenggal dulu. Surat Al-Buruj belum begitu hafal. Oh, surat Al-Buruj ini ada 20 ayat. Berarti 10 ayat sama 10 ayat. 10 ayat rakaat pertama, 10 ayat rakaat kedua. Seperti itu, diulang-ulang. Nah, kalau yang belum dihafalkan betul-betul bagaimana? Belum lancar, bisa di dalam sholat sunnah. Misalnya surat Al-Buruj 3 ayat pertama belum hafal, belum lancar. Maka surat rakaat pertama 3 ayat, 1, 2, 3. Rakaat kedua 3 ayat lagi, 1, 2, 3. Ngoten. Dengan cara seperti itu sama seperti kita sedang menyetorkan hafalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meninggalkan hafalan kita yang sudah pernah kita hafalkan. Juz 30 yang paling lancar kita ulang-ulang hafalan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Semoga dengan doa ini kita semuanya diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk terus belajar Al-Quran, rasa cinta di dalam hati, cinta kepada Al-Quran, dan kekuatan untuk bisa menghafalkan, murajaah, dan juga mengamalkan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.